Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak. Mas Gibran yang Mas, izin mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas? Persiapan Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengatakan KPU karena kemarin selalu aktif di luar Iya, semua teguran evaluasi dan terima dan mohon maaf sebelumnya. tanggapan kita kemarin. Terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Rakabuming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran, namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum,
HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali 3 cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Mas, izin mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya, Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa, Mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Tadi kenapa bukan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar itu Iya, semua teguran pula evaluasi dan menerima. Dan mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin Terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara.
Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Yang menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.
Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Munduran mbak. Mas Gibran yang maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengenal keputusan KPU mas karena selalu aktif di luar itu. Iya, semua teguran pula evaluasi dan terima. Mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin Terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua,
nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga Capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga Capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga Capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji Cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji Capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak. Mas Gibrannya agak maju lagi Mas, izin mas, persiapan debat Capres Cawapres di KPU gimana mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga. Ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas?
silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami kenapa kemudian KPU Mas karena kemarin selalu aktif di luar itu Iya, semua teguran pun evaluasi dan menerima dan mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin Terima kasih. Itu spontanitas ya Mas? Besok datang nggak Mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan.
Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak, biar mas Gibrannya agak maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Saat ini kenapa bukan KPU mas, karena selalu aktif di luar itu. Ya, semua teguran Espona evaluasi dan menerima. Mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin Terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas?
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran
Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Maju lagi mas. Mundurkan mbak. Mas Gibran yang maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal tadi mas di Rusun Cilincing, pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami atau kemudian KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar itu. Iya, semua teguran Espona evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin dengan Terima kasih ya. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat.
Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap
menghadapi cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Maju lagi mas. Mundur kan mbak. Mas Gibran yang maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapannya kunjungan tadi mas di Rusun Cilincing, mas? Pengungsi Rohingya mas? Tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Baru minggu atau bulan April mas karena kemarin selalu aktif di luar baru ini Iya, ya, semua teguran Espona evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan debat kemarin Terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Ada besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum,
HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali 3 cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Mbak, mundur kan mbak. Biar Mas Gibran yang Maju lagi Mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal tadi mas di Rusun Cilincing, mas. pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa Mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kali ini kenapa bukan KPU mas, karena kemarin selalu aktif di luar baru itu sudah baik. Iya, ya. Semua teguran Espona evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelum itu. Tanggapan debat kemarin? Terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak Mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara.
Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga Capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga Cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga Capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji Cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.
Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Maju lagi mas. Munduran mbak. Biar Mas Gibrannya agak maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapannya kunjungan tadi Mas di Rusun Cilincing, Mas? Pengungsi Rohingya mas? Tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Oh, kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa, Mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Tadi kenapa kemudian KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar itu Iya, ya. Semua teguran Epuna, evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan debat kemarin. Terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Ada besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua,
nantinya akan diikuti khusus untuk cawapres. Dalam debat kedua, ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak, biar mas Gibrannya agak maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga. Ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas?
bertemu dengan silaturahmi aja, ya. apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal tadi Mas di Rusun Cilincing, Mas. pengungsi Rohingya, Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa, Mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami ingin keputusan KPU Mas karena selalu aktif di luar itu Iya, semua teguran yang pula evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya Mas? Besok datang nggak Mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan.
Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, Mbak, munduran Mbak, biar Mas Gibrannya agak maju lagi Mas Gibran. Mas, izin Mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana Mas, persiapan Mas Gibran gimana Mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo Mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa Mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa Mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengatakan tapi ini karena kemarin selalu aktif di luar itu Ya, semua teguran itu evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. itu spontanitas ya Mas? Besok datang nggak Mas?
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan
Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Maju lagi mas. Munduran mbak. Mas Gibran yang maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengatur bukan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, ya, semua teguran Epona evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat.
Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran, namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang.
Sebelumnya, Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, mundur kan mbak, biar mas Gibran agak maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapannya kunjungan tadi mas di Rusun Cilincing, mas? Pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Baru minggu atau bulan April mas, karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, ya, semua teguran Espona evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan debat kemarin, terima kasih ya. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat.
Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak. Biar Mas Gibrannya agak maju lagi mas. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapannya kunjungan tadi mas di Rusun Cilincing, mas? Pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Oh, kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengatur keputusan KPU mas karena kemarin selalu aktif di waktu baru itu Iya, ya. Semua teguran Epuna evaluasi dan menerima. Mohon maaf sebelumnya. Tanggapan debat kemarin, terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Ada besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial.
Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga Capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga Capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga Capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji Cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji Capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, mundur kan mbak, biar mas Gibran yang
maju lagi Mas Gibran. Mas, izin Mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana Mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana Mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo Mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa Mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, Tanggapannya boleh seperti apa Mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengenal pertemuan KPU Mas karena selalu aktif di luar baru itu Iya, ya. Semua teguran pula evaluasi dan terima. Dan mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya Mas? Besok datang nggak Mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBN/APBD. Lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, Mbak, munduran Mbak, biar Mas Gibrannya agak maju lagi Mas, izin Mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana Mas, persiapan dari Mas Gibran gimana Mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo Mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa Mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa Mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi.
Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengenal keputusan KPU mas karena selalu aktif di luar itu Iya, semua teguran pula evaluasi dan menerima. Mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan.
Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak, biar mas Gibrannya agak maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami pertemuan KPU mas, karena selalu aktif di luar Iya, semua teguran pula evaluasi dan terima. Mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin, terima kasih. itu spontanitas ya mas? Ada besok datang nggak mas?
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Yang menyebut apa yang dilakukan Gibran
Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak, biar mas Gibrannya agak maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengatur keputusan KPU mas karena selalu aktif di luar Iya, ya. Semua teguran yang pula evaluasi dan menerima. Dan mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin, terima kasih. itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat.
Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Yang menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang.
Sebelumnya, Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak, biar mas Gibrannya agak maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas? Persiapan Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengapa keputusan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar itu Iya, ya, semua teguran evaluasi dan terima. Dan mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat.
Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Maju lagi mas. Munduran mbak. Biar Mas Gibran yang kemajuan. Maju lagi Mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Baru ini apa keputusan KPU mas, karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, ya, semua teguran itu evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelum itu. Tanggapan kita kemarin dengan terima kasih ya. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial.
Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran, namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga Capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga Capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga Capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji Cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji Capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, maju lagi mas. Mbak, mundur kan mbak. Biar Mas Gibran yang
Maju lagi Mas Gibran. Mas, izin Mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana Mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana Mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo Mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa Mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami kenapa kemudian KPU Mas karena kemarin selalu aktif di luar baru ini Iya, ya, semua teguran Epona evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya Mas? Besok datang nggak Mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBN/APBD. Lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran, namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Maju lagi mas. Munduran mbak. Biar Mas Gibran yang kemajuan. Maju lagi Mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi.
Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami apa kemudian KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru ini sampai Iya, semua teguran yang pula evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan.
Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran, namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga Capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga Cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga Capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji Cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji Capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak, biar mas Gibran yang maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengenal pertemuan KPU mas, karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, ya, semua teguran sekolah evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih ya. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas?
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Yang menyebut apa yang dilakukan
Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak, biar mas Gibrannya agak maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kali ini keputusan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, ya, semua teguran Epona evaluasi dan menerima dan mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat.
Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran, namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang.
Sebelumnya, Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, Mbak, munduran Mbak. Biar Mas Gibrannya agak maju lagi Mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. mas pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa Mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Bagi mengapa kemudian KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, ya, semua teguran yang pula evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. itu spontanitas ya mas? Ada besok datang nggak Mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Rakabuming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat.
Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Maju lagi mas. Munduran mbak. Biar Mas Gibrannya agak maju. Maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengenal keputusan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar itu Iya, ya. Semua teguran pula evaluasi kami terima. Mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial.
Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Yang menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga Capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga Capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga Capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji Cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji Capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, maju lagi mas. Maju lagi mas. Maju lagi mas. Maju lagi mas.
Mas, izin Mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana Mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana Mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo Mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa Mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengenal keputusan KPU Mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, ya. Semua teguran pula evaluasi kami terima. Mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. itu spontanitas ya Mas? Ada besok datang nggak Mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD.
lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Maju lagi mas. Munduran mbak. Biar Mas Gibran yang maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu.
Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami atau kemudian KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, semua teguran pula evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan.
Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak. Mas Gibran agak maju lagi mas. Mas, izin mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami ingin mengatakan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru ini Iya, semua teguran Espona evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas?
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya.
Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran, namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga Cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak, biar mas Gibran yang maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kali ini apa tujuan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, ya, semua teguran Espona evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan debat kemarin terima kasih ya. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.
Zulkifli Hasan mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Rakabuming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulkifli Hasan itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulkifli Hasan meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Rakabuming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya.
Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak, biar mas Gibrannya agak maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Oh, kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Bagi mengapa kemudian KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, ya, semua teguran Epuna evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan debat kemarin terima kasih ya. Itu spontanitas ya mas? Ada besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Rakabuming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin, yakni
yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan,
pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak. Mas Gibrannya agak maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal tadi mas di pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengenal keputusan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu selesai. Iya, ya, semua teguran Epona evaluasi dan menerima dan mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Ada besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Rakabuming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil.
Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran, namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga Capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga Capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga Capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji Cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji Capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi, Mas.
kemajuan. Maju lagi Mas Gibran. Mas, izin Mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana Mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana Mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo Mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa Mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Oh, kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa Mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Tadi kenapa kemudian KPU Mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu selesai. Iya, ya. Semua teguran Espona evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin. Terima kasih. Itu spontanitas ya Mas? Ada besok datang nggak Mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBN/APBD. Lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran, namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, Mbak, munduran Mbak. Biar Mas Gibrannya agak maju lagi Mas Gibran. Mas, izin Mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana Mas? Persiapan Mas Gibran gimana Mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo Mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa Mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya Tanggapannya boleh seperti apa Mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi.
Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Bagi keputusan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, ya, semua teguran pun evaluasi dan terima. Mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Ada besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan.
Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak, biar mas Gibrannya agak maju lagi Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Tadi atas bulan KPU mas, karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, ya, semua teguran Espona evaluasi dan menerima. Mohon maaf sebelumnya. Tanggapan debat kemarin, terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas?
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan
Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali 3 capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, Mbak, munduran Mbak, biar Mas Gibrannya agak maju lagi Mas, izin Mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana Mas, persiapan dari Mas Gibran gimana Mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo Mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa Mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami melakukan KPU Mas karena kemarin selalu aktif di luar itu Iya, ya, semua teguran pun evaluasi dan terima. Mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya Mas? Besok datang nggak Mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat.
Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang.
Sebelumnya, Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak, biar mas Gibran agak maju lagi mas. Mas, izin mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas? Persiapan dari mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Bagi ini atau kemudian KPU mas karena kemarin selalu aktif di waktu baru ini Iya, ya, semua teguran ekspola evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih ya. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat.
Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Yang menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga Capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga Cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Mbak, munduran mbak. Biar Mas Gibrannya agak maju. Maju lagi Mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas persiapan Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal tadi mas di rusun pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Oh, kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengatur kebutuhan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, ya. Semua teguran Espona evaluasi dan terima. Mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin. Terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Ada besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial.
Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga Capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga Cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga Capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji Cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji Capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, mundur kan mbak, biar mas Gibran
Gibrannya agak maju lagi Mas Gibran. Mas, izin Mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana Mas? Persiapan Mas Gibran gimana Mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo Mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa Mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa Mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengatakan tapi Mas karena kemarin selalu aktif di luar itu Ya, semua teguran itu evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya Mas? Besok datang nggak Mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBN/APBD. Lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak, biar mas Gibrannya agak maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi.
Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami kenapa kemudian KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, semua teguran pula evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Maksudnya besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan.
Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran, namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga Capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga Cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga Capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji Cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji Capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak. Mas Gibran agak maju lagi mas. Mas, izin mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengenal pertemuan KPU mas karena selalu aktif di luar baru itu Iya, semua teguran Espona evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan debat kemarin terima kasih ya. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas?
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Yang menyebut apa yang dilakukan
Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak. Mas Gibran agak maju lagi mas. Mas, izin mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami ingin apa bukan KPU mas, karena kemarin selalu aktif di luar baru ini Iya, ya, semua teguran Epona evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelum tanggapan debat kemarin. Terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat.
Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang.
Sebelumnya, Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Mbak, munduran mbak. Biar Mas Gibrannya agak maju lagi mas. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengatur keputusan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu sampai. Iya, ya. Semua teguran Espona evaluasi dan menerima dan mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih ya. Itu spontanitas ya mas? Ada besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Rakabuming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat.
Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk cawapres. Dalam debat kedua, ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Maju lagi mas. Munduran mbak. Biar Mas Gibrannya agak maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas persiapan Mas Gibran gimana mas? Juga. Ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengatakan tapi mas karena kemarin selalu aktif di luar itu Iya, ya, semua teguran yang pula evaluasi dan terima. Dan mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial.
Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga Capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga Capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga Capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji Cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji Capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, maju lagi mas. Maju lagi mas. Mas Gibran yang maju lagi.
lagi mas. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Hari ini kenapa kemudian KPU mas karena selalu aktif di luar baru itu Iya, ya, semua teguran itu evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD.
lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak, biar mas Gibrannya agak maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu.
Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Baru ini atau kemudian KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, ya, semua teguran pula evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan.
Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak, biar mas Gibrannya agak maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami pertemuan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, semua teguran yang pula evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas?
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan
Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, Mbak, munduran Mbak. Biar Mas Gibrannya agak maju lagi Mas Gibran. Mas, izin Mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana Mas? Persiapan Mas Gibran gimana Mas? Juga. Ya. Apa ada bersama Pak Prabowo Mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa Mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa Mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami ingin mengatakan KPU Mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu selesai. Iya, ya. Semua teguran Espona evaluasi dan menerima. Mohon maaf sebelumnya. Tanggapan debat kemarin. Terima kasih. Itu spontanitas ya Mas? Ada besok datang nggak Mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat.
Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulkifli itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulkifli meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang.
Sebelumnya, Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak, biar mas Gibrannya agak maju lagi Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kali ini pertemuan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu sudah sangat baik. Iya, ya. Semua teguran Espona evaluasi dan terima. Dan mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat.
Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, Mbak, munduran Mbak, biar Mas Gibrannya agak maju lagi Mas, izin Mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana Mas, persiapan dari Mas Gibran gimana Mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo Mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa Mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, Tanggapannya boleh seperti apa Mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengatur bulan KPU Mas, karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, ya, semua teguran pula evaluasi dan terima. Mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin, terima kasih. Itu spontanitas ya Mas? Besok datang nggak Mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial.
Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Yang menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga Capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga Capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga Capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji Cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji Capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, mundur kan mbak?
Boleh maju lagi, Mas. Boleh maju lagi, Mas Gibran. Mas, izin Mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana Mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana Mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo Mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa Mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya, Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa, Mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami kenapa kemudian KPU Mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu sampai Iya, ya, semua teguran yang pula evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih ya. Itu spontanitas ya Mas? Padatnya besok datang nggak, Mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBN/APBD. Lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran, namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak. Mas Gibran yang maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi.
Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Bagi ini atas keputusan KPU mas karena kemarin selalu aktif di debat baru ini sih Iya, ya, semua teguran Epona evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih ya. Itu spontanitas ya mas? Makanya besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan.
Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran, namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak, biar mas Gibran agak maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Dan ini apa kemudian KPU mas karena kemarin terlalu aktif di luar baru itu Iya, ya. Semua teguran Epona evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas?
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Yang menyebut apa yang dilakukan
Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga Capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga Cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga Capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji Cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji Capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak, biar mas Gibrannya agak maju lagi Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, Tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengenal perkembangan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar itu Iya, ya, semua teguran pula evaluasi dan terima. Mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin, terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat.
Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang.
Sebelumnya, Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Maju lagi mas. Munduran mbak. Biar Mas Gibrannya agak maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami melakukan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar Iya, ya, semua teguran yang pula evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin dengan terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Mas, besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat.
Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak, biar mas Gibrannya agak maju lagi Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami melakukan tapi ini sekarang selalu aktif di luar itu. Ya, semua teguran yang pula evaluasi dan menerima dan mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial.
Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Yang menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga Capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga Cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga Capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji Cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji Capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, mundur kan mbak?
Biar Mas Gibran yang kemajuan. Maju lagi Mas Gibran. Mas, izin Mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana Mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana Mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo Mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa Mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal tadi Mas di Rusun Cilincing, Mas. pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kali ini kenapa kemudian KPU Mas karena kemarin selalu aktif di luar baru ini selalu Iya, ya. Semua teguran yang pula evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih ya. Itu spontanitas ya Mas? Besok datang nggak Mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBN/APBD. Lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, Mbak, munduran Mbak. Biar Mas Gibran agak maju lagi Mas Gibran. Mas, izin Mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana Mas? Persiapan Mas Gibran gimana Mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo Mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa Mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa Mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi.
Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Tadi kenapa keputusan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu selesai. Iya, semua teguran yang pula evaluasi dan menerima dan mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Ada besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan.
Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, Mbak, munduran Mbak, biar Mas Gibrannya agak maju lagi Mas, izin Mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana Mas, persiapan Mas Gibran gimana Mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo Mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamuh tadi itu membahas apa Mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami melakukan tapi ini sekarang selalu aktif di luar Iya, semua teguran pun evaluasi dan menerima dan mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya Mas? Besok datang nggak Mas?
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan
Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Maju lagi mas. Munduran mbak. Biar Mas Gibran yang maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami pertemuan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, ya, semua teguran yang pula evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat.
Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang.
Sebelumnya, Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin yang menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Maju lagi mas. Munduran mbak. Biar mas Gibrannya agak maju. Maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal tadi mas di rusun pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi rusun Cilincing sama di sini, Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengatur keputusan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar itu Iya, semua teguran Espona evaluasi dan menerima. Mohon maaf sebelumnya. Tanggapan debat kemarin, terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Ada besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat.
Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk cawapres. Dalam debat kedua, ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Maju lagi mas. Munduran mbak. Biar Mas Gibrannya agak maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga. Ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami melakukan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar Iya, semua teguran dan pula evaluasi kami terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Padatnya besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial.
Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga Capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga Capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga Capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji Cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji Capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.
Maju lagi dong. Maju lagi mas. Maju lagi mas. Mundur kan mbak. Boleh maju lagi mas. Gibrannya agak maju. Boleh maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Masih juga. Ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja. Ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Baru ini keputusan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, ya, semua teguran Epona evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan.
Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran, namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Maju lagi mas. Munduran mbak. Biar mas Gibran yang maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi.
Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengenal keputusan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, semua teguran Epona evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan.
Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran, namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak. Mas Gibran yang maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kali ini kenapa kemudian KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru ini Iya, ya, semua teguran Espona evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih ya. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas?
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan
Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali 3 Cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, Mbak, munduran Mbak. Biar Mas Gibran agak maju lagi Mas, izin Mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana Mas? Persiapan Mas Gibran gimana Mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo Mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa Mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, Tanggapannya boleh seperti apa Mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami ingin keputusan KPU Mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, ya. Semua teguran Epona, evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan debat kemarin, terima kasih. Itu spontanitas ya Mas? Pada besok datang nggak Mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat.
Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang.
Sebelumnya, Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, maju lagi mas, munduran mbak, biar mas Gibrannya agak maju lagi mas, Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, Tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengapa keputusan KPU mas karena selalu aktif di luar Iya, ya, semua teguran yang pula evaluasi dan menerima dan mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin, terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat.
Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Maju lagi mas. Munduran mbak. Biar mas Gibrannya agak maju. Maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami ingin keputusan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, ya, semua teguran yang pula evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih ya. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial.
Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran, namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga Capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga Capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga Capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji Cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji Capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, maju lagi mas. Mundur kan mbak. Mas Gibran yang agak maju lagi mas. Maju lagi mas Gibran.
Mas, izin Mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana Mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana Mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo Mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa Mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal tadi Mas di Rusun Cilincing, Mas. pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa Mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Tadi ini keputusan KPU Mas karena kemarin selalu aktif di waktu baru itu sudah baik. Iya, ya. Semua teguran evaluasi dan diterima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya Mas? Besok datang nggak Mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD.
lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Yang menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga Capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga Cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga Capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji Cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji Capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak. Mas Gibran agak maju lagi mas. Mas, izin mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu.
Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Saat ini kenapa keputusan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru ini sih Iya, ya, semua teguran Epona evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelum tanggapan kita kemarin. Terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Ada besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan.
Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga Capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga Cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga Capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji Cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji Capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, Mbak, munduran Mbak. Biar Mas Gibrannya agak maju lagi Mas, izin Mas, persiapan debat Capres Cawapres di KPU gimana Mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana Mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo Mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa Mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, Tanggapannya boleh seperti apa Mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Dan ini atas bulan KPU Mas, karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, semua teguran Espona evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan debat kemarin, terima kasih. itu spontanitas ya Mas? Besok datang nggak Mas?
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran
Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, maju lagi mas. Biar Mas Gibrannya maju lagi mas. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga. Ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengenal peraturan KPU mas, karena kemarin selalu aktif di luar itu. Iya, ya. Semua teguran pula evaluasi dan menerima. Mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin, terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat.
Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Yang menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang.
Sebelumnya, Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga cawapres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, maju lagi mas, munduran mbak, biar mas Gibrannya agak maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan dari mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamuh tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami melakukan tapi ini karena selalu aktif di luar itu Iya, ya, semua teguran yang pula evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin dengan terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat.
Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas. Maju lagi mas. Munduran mbak. Boleh maju Biar lagi Mas Gibran yang maju. Maju lagi mas Gibran. Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami atau bukan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, ya, semua teguran yang pula evaluasi dan menerima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin dengan terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Macetnya besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial.
Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran, namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, mundur kan mbak?
Biar Mas Gibran yang maju lagi Mas Gibran. Mas, izin Mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana Mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana Mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo Mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa Mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran. Kan sudah ditangani, ya. Mas kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini. Tanggapannya boleh seperti apa? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Saat ini kenapa kemudian KPU Mas karena selalu aktif di luar baru ini Iya, ya, semua teguran Espona evaluasi dan menerima dan mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya Mas? Besok datang nggak Mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBN/APBD. Lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran, namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya, Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, Mbak, munduran Mbak. Mas Gibran agak maju lagi Mas, izin mas persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas, persiapan Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi.
Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Bagi ini apa keputusan KPU mas karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, semua teguran yang pun evaluasi dan terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Ada besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres Perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan.
Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, Mbak, munduran Mbak, biar Mas Gibran agak maju lagi Mas, izin Mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana Mas, persiapan Mas Gibran gimana Mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo Mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa Mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas Mas kira-kira Mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya Mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Oh, kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, Tanggapannya boleh seperti apa Mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami ingin pertemuan KPU Mas, karena kemarin selalu aktif di luar baru itu Iya, semua teguran Epuna evaluasi dan menerima. Mohon maaf sebelumnya. Tanggapan debat kemarin, terima kasih. Itu spontanitas ya Mas? Ada besok datang nggak Mas?
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat. Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran
Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang. Sebelumnya Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Terakhir, debat kelima akan menguji capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Maju lagi mas, munduran mbak. Biar mas Gibrannya agak maju lagi mas. Mas, izin mas, persiapan debat capres cawapres di KPU gimana mas? Persiapan dari Mas Gibran gimana mas? Juga, ya. Apa ada bersama Pak Prabowo mas? Nanti ada. Mas, pertemuan semalam dengan Abu Yamu tadi itu membahas apa mas? Silaturahmi aja, ya. Apa yang dibahas mas kira-kira mas? Silaturahmi aja. Mas, tanggapan soal pengungsi Rohingya mas, tanggapannya mungkin dari Mas Gibran? Kan sudah ditangani, ya. Mas, kunjungan tadi Rusun Cilincing sama di sini, Tanggapannya boleh seperti apa mas? Ya kalau di Rusun Cilincing tadi. Selamat siang Tribuners, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Tribuners, KPU dikabarkan akan memberikan sanksi terhadap Gibran atas aksinya yang memberi semangat untuk penonton dalam debat Capres Perdana yang digelar di KPU pada Selasa 12 Desember 2023 lalu. Dalam beberapa video yang beredar, Gibran bangkit dari kursinya dan membangkitkan semangat penonton saat Prabowo membela terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Sanksi yang diberikan oleh KPU ke Gibran berupa teguran. Terkait hal itu, Gibran langsung memberikan respons. Ia mengatakan semua teguran dan evaluasi telah ia terima. Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Selain memberi teguran, KPU RI juga bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Kami mengenal pertemuan KPU mas karena selalu aktif di luar Iya, ya. Semua teguran Epona, evaluasi dan terima. Mohon maaf sebelumnya. Tanggapan kita kemarin, terima kasih. Itu spontanitas ya mas? Besok datang nggak mas? Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Budiman Sujatmiko meyakini bahwa Cawapres nomor urut 2 tersebut akan membuktikan dalam debat khusus Cawapres 2024. Budiman mengatakan debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember mendatang akan menjadi waktu yang tepat bagi Gibran untuk banyak berbicara. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulhas mengingatkan semua pihak tak meremehkan kepiawaiannya, yakni Gibran Raka Buming Raka dalam berdebat.
Sebelumnya, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyatakan bahwa Gibran telah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi debat Cawapres. Pihaknya meyakini bahwa Gibran dapat mengikuti debat tersebut dengan baik. Pasalnya, Zulhas meyakini bahwa Gibran merupakan sosok anak muda yang berbakat. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, yakni Nusron Wahid, juga menegaskan hal yang sama. Nusron mengungkapkan bahwa Gibran tampak menyimak serius dan rajin membuat catatan dalam debat Capres perdana kemarin. Yakni Gibran tampak terus mencatat saat Prabowo menjawab pertanyaan saat debat. Tak hanya saat Prabowo berbicara, Gibran juga mencatat ketika capres lain seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berbicara. Sebagai informasi, keraguan publik terhadap kepiawaian debat Gibran terjadi lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo itu dikenal irit berbicara. Selain itu, Wali Kota Solo itu terkesan menghindari debat yang digelar oleh sejumlah lembaga. Di sisi lain, belakangan ini keraguan publik terhadap Gibran juga memuncak lantaran pendamping Prabowo Subianto sempat membuat blunder, yakni perihal salah ucap asam folat dengan asam sulfat untuk ibu hamil. Atas hal itu, Gibran Raka Buming Raka sempat menjadi bulan-bulanan dan bahan bully di media sosial. Terkini Komisi Pemilihan Umum KPU RI membenarkan debat kedua pemilihan presiden 2024 akan dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat pertama yang diikuti oleh khusus Capres, yakni pada debat kedua, nantinya akan diikuti khusus untuk Cawapres. Dalam debat kedua, ketiga Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD akan membahas sejumlah isu. Di antaranya perihal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, dan perdagangan. Kemudian turut membahas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN/APBD, lalu infrastruktur dan perkotaan. Aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka saat debat Pilpres pada Selasa 12 Desember kemarin menuai sorotan dari berbagai pihak, satu diantaranya dari kubu lawan. Pasalnya, dia tampak memberikan semangat kepada para pendukungnya saat Capres Prabowo menjawab pertanyaan dari tim lawan. Debat kala itu berlangsung begitu panas. Gibran sampai terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangannya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan teguran kepada Gibran. Namun Gibran sudah menyampaikan permintaan maafnya. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies dan Muhaimin, Bambang Wijoyanto, angkat bicara. Ia menyebut apa yang dilakukan Gibran layaknya orang yang suka menonton supporter bola, sehingga dia dinilai tidak bisa membedakan mana yang seharusnya direspons dengan heboh. Hal itu disampaikan Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Setelah debat perdana Capres pada Selasa lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyatakan siap menghadapi Cawapres lainnya. Hal itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Kamis 14 Desember 2023. Diketahui debat untuk Cawapres akan digelar pada 22 Desember 2023 mendatang.
Sebelumnya, Gibran sempat dituding takut debat lantaran tidak hadir di beberapa forum. Debat pertama telah selesai diselenggarakan pada Selasa kemarin. Ia menguji ketiga capres. Tema yang diusung yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Lalu selanjutnya debat akan menguji kembali tiga capres dalam beradu argumentasi. Sesi ini mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Setelah itu, debat ketiga kembali menguji kompetensi ketiga capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat menguji cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria,